Haleluya. Baik. Katakan pada kanan kirinya semangat, lebih semangat lagi bersorak-sorai nama Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Menanggapi dan kita tunggu secara
untuk menjadi pemimpin. Kasih yang seperti kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang rela mengorbankan segala dan memiliki yang sudah dinyatakan sepenuhnya. Kau memberikan semuanya untuk kami. Kau berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami, masukkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, kehidupan kami, untuk membayangkannya, untuk melakukan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalamnya, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Bapa yang berkuasa dan terkasih dalam nama Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. 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 Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Hari ini cuacanya luar biasa. Begitu panas ya, menyengat. Dan banyak dari kita yang tidak hadir. Mungkin ada yang ada juga yang sakit. Sehingga habis sakit. Ada juga yang bisa mungkin dan ada juga yang tidak ada infonya. Baik, mari kita doakan setiap jemaat Tuhan agar setia beribadah. Cerita sedikit hari ini. Sabtu juga saya sakit. Mulai Jumat. Jumat saya tidak sakit. Lalu saya berobat. Tapi hari Sabtu malam jam 10 kurang bulan depannya saya sudah merasa nggak sanggup. Jadi kita karena udah nggak sanggup lagi gitu. Tapi saya pikirkan anak ya guys masih kecil, gimana nanti jadinya kalau rame, gimana ceritanya anak ini pikir saya, tapi ya saya bisa sanggup. Tuhan pada hari ini semoga dengan kebaikan Tuhan, amin. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, sebelum mendengar firman Tuhan, boleh Joel pundak kanan kirinya katakan, ayo bangun dan semangat. Ayo bangun dan semangat. Ayo bangun dan semangat. Saudara, saya punya permen, semoga cukup. Gitu. Tapi ini hari berapa? Matanya berapa? Boleh? Bagi satu. Ada yang dua. Karena dia ngantuk gitu. Sekarang nanti Kopiko, karena Kopiko ini katanya obat ngantuk. Pulangnya tapi ke Korea, betul kan? Kalau Korea itu yang ini. Oke, itu ya. Masuk ke depan. Dari mana? Aku belum dapat, weh. Ini. Tidak, ini pasti. Mesti gula. Oke ya. Supaya nggak ngantuk ya.
Matius. Jangan tebak 2 kali. Bilangan. Matius. Perjanjian lama. Oh, udah jawab tadi. Ada jawabnya. Ulangan. Iya. Aku belum jawab. Kamu bilang itu. Aku udah bilang tadi. Apa? Tebak bilangan. Aku udah bilang. Ambil ya. Oke, baik. Ganti soal. Mari kita buka Yakobus. Oke, ulangan. Ulangan 28 ayat 13. Selamat datang ya pasti. Ya. Oke, ulangan 28 ayat 13. Sudah ditampilkan oleh saja. Bacanya. Oke, mau dapat? Pada itu ketika kita sama-sama baca ayat 13. 1, 2, 3 ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini tadi kita lewat 15. Ingat, lewat 10 menit. Saudara-saudara, menjadi kepala atau menjadi pemimpin adalah sebuah ketentuan, sebuah rencana Tuhan, sebuah janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Soal kanan kirinya katakan kamu menjadi kepala. Kamu akan menjadi kepala, apakah jadi kepala? Saya tahu di sini banyak yang suka kalau makan lokotan itu suka ekornya. Kepala. Ya. Saudara, menjadi kepala adalah sebuah ketentuan dan itu janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Namun ketentuan atau rencana Tuhan ini, janji Tuhan ini tergantung pada diri kita. Apakah kita mau menjadi kepala, apakah kita mau hidup kita naik atau kita mau hidup kita itu turun. Tema saya pada siang hari ini tetap naik dan bukan turun. Jadi kalau ditanya minggu depan, ingat ya, tetap naik dan bukan turun. Saudara-saudara yang terkasih, jika kamu mau, jika Anda mau hidup Anda naik dan bukan turun, itu tergantung diri sendiri. Itu tergantung diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, jadi semua pernah masuk SD lah. Biasanya pasti itu diatur duduknya di depan sama di belakang. Saudara, walaupun saudara didudukkan sudah dibuat ini duduk di depan, tapi kalau saudara nggak mau, saudara bisa aja duduk di belakang. Karena semua ini tergantung keputusan dari itu juga janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia berjanji akan membuat kita menjadi kepala. Dia berjanji akan membuat hidup kita naik dan bukan turun. Tapi itu semua akan terjadi sesuai dengan diri. Naik berbicara tentang gunung di dalam Yohanes 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktu. Saudara-saudara, Tuhan ingin hidup kita naik. Tuhan ingin hidup
dan harus kita lakukan agar hidup kita bisa berada di kita. Ada beberapa hal yang harus kita miliki dan kita lakukan agar hidup kita tetap naik dan bertumbuh. Yang pertama, kita harus memiliki yang namanya iman. Apa itu iman? Iman, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, agar hidup kita tetap naik, agar hidup kita tetap di atas, agar hidup kita tetap bersama-sama Tuhan, agar hidup kita tetap diberkati Tuhan, agar hidup kita tetap sukses, kita harus memiliki yang namanya iman. Mudah-mudahan kita akan memiliki iman. Seperti saudara tahu seorang pendaki gunung, pernah lihat atau ada yang pernah mendaki gunung? Saya pernah mendaki gunung Sebayang. Sebayang, saya mau mau. Siapa? Siapa yang namanya Asti? Paulus. Paulus pernah mendaki gunung ya, Lus? Paulus, pernah kan, Lus? Bosan. Udah bosan. Menurut Paulus, apa yang harus dimiliki seorang pendaki gunung? Karena dia udah bosan mendaki gunung. Center. Apa yang harus dimiliki, dipunyai seorang pendaki gunung? Bekal. Bekal. Berasa itu. Apa lagi? Center. Apa? Center. Tenda. Pendaki gunung yang saudara sebutkan itu yang ini agak beda sama pendaki gunung yang saya maksud. Bawa kekuatan, gosok gigi ala kalah perlu gosok gigi di gunung. Rexona ya, namanya juga pendaki gunung kok Rexona lagi. Jelas nggak mau lakukan. Tenda. Nah, seperti seorang pendaki gunung, pada umumnya yang wajar dan yang saudara suka ini agak lain. Seorang pendaki gunung harus percaya kepada dirinya sendiri. Ini pendaki gunung yang profesional, ini yang saudara nggak profesional. Seorang pendaki gunung harus percaya kepada diri sendiri, harus percaya kepada kemampuannya sendiri. Aku pasti mampu melewati. Aku pasti bisa mendaki gunung ini sampai ke atas, sampai ke tujuan. Dia percaya kepada dirinya sendiri, percaya kepada kemampuannya sendiri. Seorang pendaki gunung harus percaya bahwa di atas gunung ada sesuatu yang indah. Saya punya teman pendaki gunung yang profesional itu. Waktu dia post di Instagram, ketika dia udah sampai di atas gunung Bromo, pemandangannya luar biasa. Kayak melihat memang di atas gunung itu sangat dekat awan itu, dan fotonya sangat bagus. Orang pendaki gunung harus percaya bahwa di atas gunung ada sesuatu yang indah. Nah, mendaki gunung itu tidak mudah, amin. Tidak mudah. Mendaki gunung itu tidak mudah. Mungkin saat mendaki gunung, seorang pendaki gunung akan ada angin, akan ada hujan, akan ada
suatu berkat yang besar. Amin. Saudara, di dalam iman harus ada pengenalan yang benar tentang Allah. Di dalam iman itu perlu pengenalan yang benar tentang Allah. Kenali Tuhan yang kamu sembah. Kenali Tuhan yang kamu percaya, karena kita beriman kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kenali kepada siapa kamu beriman. Milikilah pengenalan yang benar. Percayalah di dalam Tuhan ada masa depan yang indah. Katakan amin. Amin. Anak muda percaya bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang indah. Amin. Amin. Kalau sekarang kamu sedang mendaki gunung dalam studi, begitu berat, susah, presentasilah, diskusilah, adalah yang tinggal nunggu aja, tak kerjain, itu aja, waktu presentasi yang menjawab itu aja. Itu proses dalam mendaki gunung untuk mendapat apa? Masa depan. Percayalah, di dalam Tuhan ada masa depan yang indah. Di dalam Tuhan ada anugerahnya. Di dalam Tuhan ada pertolongannya. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada berkat. Kalau saudara banyak tantangan dalam hidup ini saat mendaki gunung, melewati gunung, tahu lagu apa itu? Semua kali sih kamu ini. Iya, ada macam apa itu ya umurnya? Karena sih paling mungkin berakhir. Saudara, dalam mendaki gunung ini, gunung banyak tantangan, tapi satu aja, percaya dalam Tuhan ada Tuhan. Percaya di dalam Tuhan dia benar. Percaya di dalam Tuhan ada pertolongan. Itu aja. Percaya saja. Kalau gitu, itu lama kali. Aku belum lahir sudah ada Pak. Percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja. Jangan yang lain-lain. Percaya aja. Jangan tanya begitu. Terus kayak mana? Terus nanti jadi kayak mana? Percaya aja. Pasti diberi yang terbaik. Percaya saja ada masa depan yang indah di depan. Kalau dalam masalah ini, kita harus bantu. Tahu lah. Kalau aku nggak melihat dia setiap hari, ya ojek hari, bentar di Kuala Namu, bentar di Binjai, bentar di Pakar, Tanjung Merawat, di udara, di darat, di lautan Bangladesh, dia nggak? Pastilah banyak tantangan. Dan saya percaya itu orang. Kita harus berjuang mencari untuk makan, untuk kuliah, untuk nge-print, untuk ini, untuk data, untuk apa? Nggak tahu lagi. Untuk enggak aja kuota, untuk jawab dan yang lain. Untuk janji iman, untuk gacoan, pasti tantangannya besar. Tapi jumpa, ingat di dalam Tuhan ada. Buka Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Udah baca salah seorang? Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Amin. Waktu saudara mendaki gunung, udah sampailah ke puncak itu, saudara akan pasti terpukau, terpesona melihat keindahan di atas gunung itu. Wah,
sudah Tuhan sediakan. Sebenarnya berkat itu udah Tuhan sediakan yang sama. Silvani udah ada berkatnya, udah Tuhan sediakan, udah Tuhan rencanakan, udah Tuhan atur. Tinggal menunggu waktunya. Yang kedua, apa yang harus dimiliki agar tetap naik dan tidak turun? Yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua, percaya pada kasih Tuhan. Percaya pada kasih Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa meyakini semua yang difirmankannya? Bagaimana kita percaya bahwa ada masa depan yang indah di dalam Tuhan itu yang menjadi? Bagaimana caranya kita percaya, kita yakin semua firman-Nya bahwa ada masa depan yang indah di dalam Tuhan? Dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Kita saat ini bisa menikmati segalanya. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita memberi, bukan karena kita menolong orang, bukan, tapi karena kasih karunia Allah. Tuhan memberikan nyawanya, Tuhan mengorbankan nyawanya, Tuhan memberikan segalanya bagi kita itu secara cuma-cuma, gratis, tanpa bayar, tanpa syarat, tanpa syarat. Itu kasih Tuhan. Dia berikan keselamatan bagi kita. Saudara-saudara, keselamatan saja Tuhan berikan cuma-cuma untuk saya, untuk kita semua. Apalagi Tuhan. Apa kira-kira karya Tuhan yang terbesar lagi? Bukannya keselamatan, betul nggak? Yang paling besar dalam hidup kita, pemberian Tuhan. Nah, jadi jangan khawatir, jangan pusingkan hidupmu, jangan pusing kepala kita memikirkan masa depan kita, memikirkan hidup kita, susah payah kita memikirkan, kita ragukan kasih Tuhan. Sementara ingat, nyawanya ada diberikan. Kecil, nyawanya aja diberikan sama kita, apalagi uang. Coba kita butuh uang, butuh uang. Itu kecil, pasti. Keselamatan diberikannya cuma-cuma untuk kita, apalagi mengangkat kita dari bawah, mengangkat hidup kita naik, memberikan kita kesuksesan, menyembuhkan kita, memberikan kita keberhasilan. Tuhan pasti berikan, asal kita tetap percaya, mengimani yang dikatakan Tuhan. Seperti ada lagu pujian, ada yang datang menuju, bila kau yang mengangkat aku, ada yang datang merendahkan. Jika sudah waktunya Tuhan mengangkat hidup kita naik, tidak ada yang bisa mengubah. Hanya tinggal tunggu waktu saja. Sabar dalam menunggu. Saudara-saudara, keselamatan yang kita terima murni, tanpa ada campur tangan kita. Dan keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan. Tidak ada usaha kita di dalamnya, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Maka itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, percaya pada kasih Tuhan. Kasih Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, sering ini yang keliru. Kita meminta apa yang kita inginkan, bukan yang kita perlukan, bukan yang kita butuhkan. Karena yang kita inginkan beda dengan yang kita
butuhkan. Karena sering kita menginginkan sesuatu padahal kita nggak terlalu butuh. Betul nggak? Tuhan memberikan apa yang kita butuh. Tuhan memberikan apa yang kita perlu. Tuhan mengasihi kita, bahkan sangat mengasihi kita. Percayalah pada Tuhan, saat kita mencari, kita akan mendapat. Saat kita mengetuk, pintu akan dibuka. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita miliki agar hidup kita tetap naik? Yang pertama tadi apa? Yang kedua, percaya. Yang ketiga, ada yang tahu? Yang ketiga, lepaskan beban yang tidak perlu dibawa. Ibrani 12 ayat 1. Lepaskan beban yang tidak perlu dibawa. Ibrani 12 ayat 1. Awalnya mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintasi kita dan berlomba dengan sekuat. Tanggalkan segala beban, segala dosa, tinggalkan, buangkan, lepaskan. Lepaskan beban yang tidak perlu dibawa. Seorang pendaki gunung sama seperti seorang pelari. Seorang pendaki gunung sama seperti seorang pelari. Seorang pendaki dan seorang pelari tidak perlu membawa beban yang berat. Tak perlu bawa saudara, perlu. Suspek tak perlu. Jadi apa kau harus menjaga jalannya supaya nggak albino. Mega ita mandai baik kau di mall. Betul nggak? Kita ada punya suspek. Boleh sekarang semua suspek bakal diberikan yang berkali-kali. Ya udah nggak usah naik gunung. Seorang pendaki dan seorang pelari tidak akan membawa beban yang berat. Bahkan berat badannya aja dikurang. Ini kok bawa beban yang berat lagi. Oh, tetapi lah, jangan apa. Wah, ampun. Namanya mendaki gunung itu sudah resiko. Tidak akan membawa beban yang berat, tidak akan membawa pakaian-pakaian yang banyak, tak perlu, bahkan pakaiannya tipis, yang nyaman ya kan, yang adem, yang enak dibawa, nggak gerah, nggak gatal-gatal. Nggak perlu bawa tas-tas yang besar, nggak perlu bawa makanan, sepatu yang berat. Ini saudara bawa sepatu yang pelari itu, terus bawa sepatu lagi yang ini, 3 sepatu yang saudara bawa. Saudara tanggalkan segala beban dalam hidup kita. Apa beban dalam hidup saudara? Kepahitan, iri, dendam, dengki, sakit hati, kecewa, egois, dan semua yang namanya dosa. Dosa. Semua segala sesuatu yang tidak ada di dalam firman Tuhan. Tidak ada dalam kebenaran firman Tuhan. Tanggalkan. Lepaskan. Kalau saudara pakai sekarang, lepas. Berlarilah. Dakilah gunung itu tanpa membawa-bawa. Itu apa? Itu sampah. Itu harus dibuang. Dendam, sakit hati, tawar hati, itu dibuang. Karena itu adalah hal-hal yang dapat menghambat, menghalangi kita untuk mendaki gunung, untuk berlari, agar kita tinggalkan itu agar kita bisa mendaki gunung yang ini, agar hidup kita naik. Kalau saudara masih pakai dendam, pakai diri, pakai sakit hati, pakai kecewa, saudara nggak akan bisa mendaki. Dalam 2
bisa, aku menang, aku hebat. Itu perkataan iman. Aku percaya kepada Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan akan ganti. Jangan perkatakan perkataannya nggak bisa. Aku putus asa, sudah lah ini resiko. Hanya gantung diri ya. Dalam firman itu ada itu. Saya nggak tahu lagi ceritanya. Seorang guru ada di daerah Pulau Jawa sana. Seorang guru masih muda, selalu umur 28 tahun. Dia gantung diri di flyover. Flyover, tahu flyover ya? Nah, cabai ginting, berayan. Nah, digantung dirinya. Jadi dia ya apa namanya dia tergantung apa ini. Kalau coba masalah dalam tapi harus jatuh perkatakan nih, perkatakan iman dalam hidup. Katakan kata-kata berkah, katakan kata-kata optimis, katakan kata-kata keyakinan. Kalau kamu bilang aku nggak bisa, ya kamu nggak akan bisa. Aku nggak mampu, ya kamu nggak akan mampu. Aku bukan siapa-siapa, ya kamu sampai kapan pun tidak jadi siapa-siapa. Karena sudah kamu katakan kepada dirimu sendiri. Ini perkataan ini berkuasa. Katakan janji Tuhan, firman-Nya dalam hidup. Katakan apa yang kita percaya. Katakan apa yang kamu imani. Imani apa yang kamu katakan. Saya ulangi. Katakan apa yang kamu imani. Imani apa yang kamu katakan. Maka akan terjadi dalam hidup. Katakan apa yang kamu imani. Imani apa yang kamu katakan. Maka akan terjadi dalam hidup. Amin. Tahu lagi. Saat kau menyanyikan pujian itu, perhatikanlah bunga batu di ladang. Hiasi tanpa batas. Imani setiap firman Tuhan. Anggalkan segala beban kita agar tidak mampu menaiki gunung mencapai kepada tujuan kita. Perhatikanlah bunga batu di ladang.
baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sudah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Adakah hidupnya setiap hari ke depan jadi semakin pendek kan ya? Adakah dia semakin hari semakin pendek kan? Ada di sini semakin hari minggu ya. Baik, kita akan mendengarkan pada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Yang melayani Minggu 14 Juli 2024 itu sudah di Darnim Worship Leader, dekat singkatnya Elvina dan Putri. Putrinya Elvinanya singkatnya sudah hadir ya. Tuhan, Tuhan baik. Luar biasa. Musik Jul Manjai, Paulus dan Rulok. Oleh Sanjat Yunona Pasaribu, tamu Melki Taur dan Jaya. Pemotbah kepala sidang minggu depan kita pertemuan khusus Bapak Ibu Saudara. LCD minta gula pengumuman ibu kepala dokumentasi wilayah Jebua. Saya mau beritahu kepada kita semua. Di sini sudah ada laporan persembahan untuk dana misi. Dana misi kita sekarang adalah kosong ya. Kenapa saya katakan kosong? Itu kita alokasikan ke dana transport kita pada waktu itu 1 juta. Ini kan totalnya sebenarnya 538. Tapi waktu itu kita kasih 1 juta, betul ya? Silvani bendahara, betul ya? Jadi sisanya itu uang gembala yang dipakai. Jadi uang yang dipakai dana misi itu adalah 462.000, itu uang saya. Jadi dana misi per bulan Juli akan kosong kembali karena dana itu kita sudah pakai untuk dana transport waktu itu ya. Supaya nanti Bapak Saudara paham. Ada di sini laporan pengeluaran dan pemasukan gereja. Jika ada hal-hal yang saudara perlu pertanyakan, silakan. Gereja terbuka tentang keuangan ya. Untuk sekarang ini gereja minus 479.500. Jadi untuk menutupi itu tetap yang dipakai itu uang gembala, uang keluarga gembala untuk menetralisir setiap kegiatan-kegiatan, bahkan juga pembelian alat gereja. Itu ada mengatakan. Saya mau berpesan tentang waktu yang berangkat nggak ada, nanti sampai dalam bulan. Saudari Elvina ulang tahun bulan ini ya, minggu lalu. Ada orangnya. Pengumuman tambahan, nanti kita semua JFC belakangan pulang karena kita bahas kegiatan kita untuk besok dan Selasa. Ternyata bukan Rabu, Selasa ya. Selasa. Jadi Selasa dan Senin untuk kegiatan pertandingan dari wilayah. Di pulang ibadah diskusi sama BPH untuk apa yang dirasa gitu. Oke baik, kegiatan kita sepakat. Bapak Ibu Saudara, saya mau kita di next time kita mau minta dalam waktu terkhusus beraya ya, supaya kita boleh memanage waktu kita kembali. Hari Rabu kita ada komsel seperti biasa di gereja jam 20. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang rindu rumahnya tempat ibadah atau lokasi, silakan welcome ya, supaya jangan di gereja terus. Ada nuansa berbeda, supaya kalau nggak ada tetap di gereja. Hari Jumat kita ada kolektif di gereja dan juga ada remaja di Tanjung Gusta. Tanjung Gusta nanti ada event yang jangan lupa. Nanti saya kasih tahu. Kita makan-makan. Hari Sabtu ada PA Tanjung Gusta dan juga JFC jam 8 malam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita sama-sama bagi berdiri. Kita akan kita menuju ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua ibadah yang luar biasa. Kiranya
Kami percaya Tuhan yang kami sembah, kami mengenal Tuhan yang kami tinggikan, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, Allah Ishak, Abraham dan Israel. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, berdaulat, berkuasa dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami bersyukur dan kami bangga mengenal Engkau, dan kami bersyukur pada detik ini, pada masa ini kami boleh bersekutu menyembah mengakukan Engkau yang Allah yang hebat. Karena itulah kami diciptakan, karena untuk itulah kami ada ya Tuhan, menyenangkan dan menyukakan hari Tuhan. Inilah ibadah kami pada pagi dan siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan lewat setiap pujian kami, kiranya Tuhan berkenan lewat setiap mazmur kami. Terimalah setiap nyanyian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Allah. Bapa yang baik, seluruh jemaat-Mu sudah berglori bagi nama-Mu, bahkan juga sudah memberikan persembahan mereka semua. Berkati persembahan ini berlipat kali ganda dalam setiap usaha mata pencarian seluruh anak-anak-Mu, berkati melimpah-limpah dalam nama Yesus. Apapun usaha mata pencarian mereka, biarlah berkat Tuhan melimpah. Bahkan seluruh anak-anak muda-Mu yang dalam kuliah, jika keuangan mereka dari orang tua, berkati pekerjaan orang tua mereka di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Semakin Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Sadarkan mereka lebih lagi pengenalan akan Engkau, sehingga setiap talenta yang mereka punya, mereka dedikasikan untuk melayani Tuhan. Mereka persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Bapa yang baik. Di masa muda mereka gunakan masa-masa generasi mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaan, yang kuliah Tuhan, berkati perkuliahan mereka. Cukupkan segala dana-dana yang mereka butuhkan. Jauhkan dari segala pergaulan bebas, jauhkan dari segala pertemanan buruk, tetapi biarlah mereka terus bergandengan tangan dalam pertemanan membangun iman mereka kepada Kristus. Bapa yang baik, berkati Gembala yang telah melakukan firman-Mu bagi kami semua yang hadir, untuk kami terus naik, bukan turun Tuhan. Kami menjadi gembala, bukan menjadi ekor. Itu janji dan firman-Mu kami klaim dalam kehidupan kami. Semakin kami bergembala dan luar biasa dalam setiap pelayanan yang terpercayakan, menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang tidak hadir, Tuhan Yesus, jamah mereka lebih lagi untuk mereka mengerti kasih Tuhan bagi kehidupan mereka, mengutamakan Tuhan dalam setiap waktu dan masa mereka, terlebih-lebih di hari Minggu, hari kemenangan yang Tuhan telah tetapkan untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika mereka dalam bermalas-malas, Tuhan jamah mereka. Jika mereka dalam keadaan penuh pergumulan, Tuhan buka jalan, berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Kami tidak sebutkan nama mereka satu-satu, tapi nama yang mendidik setiap hati seluruh jemaat-Mu. Berkati Yabes dalam proses pemulihan, yang sakit demam dan batuk Tuhan sembuhkan. Oleh minum-minum-Mu Yabes disembuhkan. Bahkan juga Opung Deja yang dalam proses pemulihan, Tuhan jamah dia untuk di masa tuanya lebih lagi mengalami kesehatan yang sempurna daripada Allah yang hebat. Terus puji nama Tuhan jika sebentar anak-anak-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati perjalanan yang naik becak, sepeda motor, naik mobil, naik angkot, naik Grab. Tuhan tolong mereka sampai ke tujuan yang selamat, berjumpa dengan keluarga, suami istri, anak-anak, teman-teman karib mereka dalam damai sejahtera-Mu. Dalam sepanjang minggu, dalam hari-hari kami, jadikan kami berkat, jadikan kami kanan, jadikan kami terang dimanapun kami berada, sehingga dunia boleh melihat citra Kristus ada dalam pribadi kami. Terpuji nama-Mu Allah yang hebat, bagi hormat, kemuliaan, pengagungan, dan kami persembahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tutup ibadah kami, Bapa yang baik, bersyukur. Bapak saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, kuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Tuhan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tengah-tengahlah tangan kita ke atas, terimalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan membimbing menyertai kita semua mulai hari ini sampai malam Tuhan Yesus akan kalian berdua menjemput setiap kita yang percaya dan setia dengan iman bersama-sama kita dan kita. Bapa, terima kasih. Haleluya.
Mon. Mau kemana sih? Dulu pulang, Oh, iya. ntar lah. Kita dulu kita makan goreng dulu kita. Enggak, mau beli gorengan dulu, Pak. Oh bagus. Tambahin mana ini kita tambahin. Tambahin. Tambahin kali. 10.000. Oh iya.